Halo semuanya, kali ini kita bakal bedah sesuatu yang menarik banget. Kesaksian dari Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal sebagai Ahok waktu beliau jadi komisaris utama Pertamina. Nah, kesaksian ini bener-bener ngasih kita kesempatan buat ngintip dapurnya salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Ini dia nih, paradoks inti yang bakal kita kupas tuntas. Sebuah perusahaan yang praktis monopoli pasar, tapi kok di dalamnya katanya lagi kesulitan keuangan. Gimana ceritanya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, biar kita semua paham konteksnya nih, Ahok yang menjabat Komut dari 2019 sampai 2024 itu bersaksi di sebuah kasus korupsi besar. Ini bukan sekadar kesaksian biasa loh, ini kesempatan langka banget buat denger langsung dari orang dalam tentang gimana sih cara kerja sebuah perusahaan negara. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan besar yang pertama. Cerita yang kayaknya bertolak belakang banget soal kesehatan keuangan Pertamina. Di satu sisi, kita dengar kabar soal laba yang pecah rekor. Tapi di sisi lain, ada cerita kalau perusahaan ini lagi susah banget. Jaksa penuntut ngasih argumen yang, ya kedengarannya masuk akal banget kan? Kalau kamu menguasai hampir seluruh pasar, ya masa sih nggak untung? Ini asumsi yang logis, dan mungkin banyak dari kita juga mikir gitu. Tapi apa benar sesederhana itu? Dan ini dia angkanya. Di bawah pengawasan Ahok, Pertamina di tahun 2023 itu untung 4,7 miliar dolar. Gede banget. Ini laba terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Angka ini seolah-olah ngejawab pernyataan jaksa tadi. Pertamina emang super untung. Atau paling nggak kelihatannya begitu. Nah, disinilah paradoksnya mulai kelihatan jelas. Dalam kesaksiannya Ahok ngejelasin meskipun laba di atas kertas itu gede banget, kenyataannya Pertamina itu berdarah-darah. Arus kas atau cash flow perusahaan malah negatif. Artinya mereka harus pinjam duit miliaran dolar cuma buat operasional sehari-hari. Jadi penting banget nih buat kita ingat, laba di laporan keuangan itu beda sama duit beneran yang ada di rekening bank. Terus apa sih akar masalahnya? Kenapa bisa begini? Jawabannya ada di satu kebijakan yang, wah ini rumit dan politis banget. Kebijakan subsidi bahan bakar dari pemerintah. Kuncinya ada di konsep yang namanya Public Service Obligation atau PSO. Ini semacam tugas negara. Jadi Pertamina, beda sama perusahaan swasta, itu wajib hukumnya jual bahan bakar tertentu dengan harga yang sudah dipatok pemerintah, yang seringkali jauh lebih rendah dari biaya produksinya. Ya, ini beban yang emang harus ditanggung demi melayani masyarakat. Nah, Ahok ini nggak cuma nunjukin masalahnya, tapi dia juga nawarin solusi. Dan yang menarik, solusinya itu sebenarnya simpel banget perubahannya. Geser dari subsidi barang, yaitu BBM-nya, yang bisa dinikmati siapa aja termasuk yang mampu, ke subsidi orangnya langsung, yang benar-benar butuh. Dan alatnya udah ada pakai aplikasi My Pertamina. Terus gimana hasilnya? Kata Ahok sih, usulannya ini nggak pernah dapat lampu hijau. Kelihatan banget kan frustrasinya? Karena dia melihat ada potensi keuntungan sampai 6 miliar dolar yang bisa diraih, tapi ya terbuang gitu aja. Padahal perubahan itu bisa bikin keuangan perusahaan jadi jauh lebih sehat. Oke, kita geser dikit ya. Dari urusan duit, sekarang kita ngomongin operasionalnya Pertamina. Karena ada teka-teki lain nih yang sering ditanyain orang dan juga diungkap di kesaksian ini. Ini pertanyaan yang kalau kita dengar sekilas kayaknya aneh banget kan? Ngapain kita jual minyak mentah kita ke luar negeri? Di waktu yang sama kita malah beli minyak mentah dari negara lain. Bukannya lebih hemat kalau semuanya diolah di sini aja? Tunggu dulu. Ternyata ada logika bisnisnya loh. Ahok ngejelasin, jadi gini, minyak mentah itu jenisnya macam-macam. Indonesia itu produksi beberapa jenis minyak mentah kualitas super yang harganya mahal di pasar dunia. Nah, ternyata lebih untung kalau minyak mahal ini kita jual, terus kita impor jenis minyak yang lebih murah, yang spesifikasinya cocok buat kilang-kilang kita yang teknologinya udah agak tua. Tujuannya apa? Buat hemat devisa negara. Nggak cuma itu, Ahok juga buka-bukaan soal tantangan internal lainnya, mulai dari kilang yang sudah tua, dermaga yang rusak, jadi kapal tanker raksasa yang hemat biaya nggak bisa sandar, sampai masalah mendasar kayak kualitas minyak mentah dari sumur yang kadang kecampur air dan pasir. Jadi kebayang ya, ini kayak raksasa yang berjuang karena infrastrukturnya udah tua. Nah, dari sini ceritanya mulai fokus ke perjuangan Ahok sendiri di dalam Pertamina untuk mendorong perubahan dan apa aja sih hambatan yang dia hadapi. Ini ringkasan singkat perjalanan dia di Pertamina.
Mulai dari diangkat tahun 2019, terus upayanya buat mengubah sistem promosi jadi berdasarkan prestasi, puncaknya di tahun 2023 dengan rekor laba itu, sampai akhirnya dia mengundurkan diri secara tiba-tiba di awal 2024. Ada lagi nih, reformasi gede yang dia dorong di sistem pengadaan. Dia mau ganti sistem lama yang tender terus-terusan, jangka pendek, dan bikin pasokan gak pasti ke sistem yang lebih proaktif. Namanya supplier hair stock. Maksudnya apa tuh? Sederhananya gini, Pertamina bayar swasta buat bangun tangki dan nyimpen cadangan minyak di Indonesia. Jadi Pertamina bisa beli kapan aja butuh dengan harga yang udah disepakati di awal. Tujuannya jelas banget, menciptakan ketahanan energi, biar kita punya cadangan untuk 3 bulan ke depan dan harganya lebih stabil. Nah, di sini nih, kelihatan banget sumber frustrasinya Ahok. Menurutnya dia merasa perannya sebagai pengawas itu seperti dilewati. Keputusan-keputusan penting soal siapa yang jadi direksi misalnya, itu diambil langsung oleh menteri tanpa melibatkan Dewan Komisaris sama sekali. Hal ini yang bikin dia merasa nggak bisa benar-benar mendorong reformasi yang dia inginkan. Dan ini mungkin momen paling puncaknya dari kesaksian dia. Sebuah pernyataan yang benar-benar kuat yang ngejelasin apa sih motivasi utamanya. Buat dia, ini bukan soal jabatan atau gaji. Ini soal ninggalin warisan, soal niat buat benerin Pertamina. Dan waktu dia merasa udah nggak bisa lagi ngelakuin itu, ya dia pilih mundur. Oke, jadi setelah dengerin semua itu, kesimpulannya apa dong? Ahok sendiri menyimpulkan kesaksiannya dengan 2 poin penting, 2 rekomendasi utama buat masa depan Pertamina dan energi Indonesia. Intinya sih rekomendasinya balik lagi ke 2 ide besar yang tadi udah kita bahas. Pertama, benahi sistem subsidi. Jangan lagi subsidi barangnya, tapi bantu langsung orangnya. Kedua, bangun ketahanan energi. Bikin sistem cadangan yang cerdas biar pasokan aman dan harga stabil. Menurut Ahok, 2 hal ini adalah kunci buat menyelesaikan masalah paling mendasar di Pertamina. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih besar, yang lebih universal. Kisah dari kesaksian Ahok ini jadi studi kasus tentang dilema yang selalu ada di setiap BUMN. Jadi, pertanyaan utamanya buat kita semua, emang bisa sebuah perusahaan raksasa milik negara benar-benar seimbangin antara nyari untung sama tugas melayani rakyat? Jawabannya, mungkin akan selalu jadi perdebatan.